Pernahkah kamu merasa merinding tiba-tiba padahal tak ada jendela yang terbuka, atau mendengar samar-samar namamu dipanggil, tapi saat menoleh tak ada siapapun? Dunia ini penuh misteri. Di balik bayangan kekuatan tak terlihat bergerak. Islam, agama yang penuh cahaya dan petunjuk, membicarakan tentang kekuatan ini. Mereka disebut jin, bukan makhluk mitos dari dongeng. Jin itu nyata. Mereka berbagi dunia dengan kita, tak terlihat, tak terdengar, namun selalu ada. Al-Quran, kitab suci umat Islam, menceritakan tentang penciptaan mereka. Dijelaskan juga tujuan mereka. Dan yang paling penting, kita diperingatkan tentang kekuatan mereka. Dunia jin diselimuti misteri. Kita hanya tahu sedikit, tapi pengaruh mereka pada hidup kita tak terbantahkan. Mari ikuti saya selagi kita menyelami teks-teks kuno. Mari kita ungkap kebenaran tentang jin. Sebelum manusia diciptakan, Allah SWT, Sang Pencipta, telah lebih dulu menciptakan bangsa lain. Diciptakan dari api yang tak berasap, jin diberi kehendak bebas. Ini yang membedakan mereka dari malaikat, yang diciptakan hanya untuk taat. Seperti manusia, jin bisa memilih jalan mereka menuju kebaikan atau kejahatan. Al-Quran bercerita tentang jin yang sangat kuat bernama Iblis. Dulunya ia taat, bahkan memiliki kedudukan tinggi di antara kaumnya. Tapi kesombongan merasuki hatinya. Saat Allah memerintahkan semua untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama, Iblis menolak. Pembangkangannya membuatnya disebut syaitan, Iblis. Diusir dari surga, Iblis bersumpah akan menggoda manusia. Ia membisiki kita, hingga saat ini mendorong kita menuju kegelapan. Tapi tidak semua jin mengikuti Iblis. Banyak yang memilih iman. Mereka juga punya peran di dunia yang tak terlihat, peran yang akan kita bahas lebih lanjut. Cerita tentang jin bergema sepanjang sejarah Islam. Bukan sekadar cerita rakyat, tapi kisah yang penuh hikmah. Salah satunya menceritakan tentang Nabi Sulaiman, yang dianugerahi Allah kekuasaan atas jin. Ia menggunakan kekuatan mereka untuk membangun bangunan-bangunan megah, termasuk Bait Suci pertama di Yerusalem. Kisah lain menceritakan tentang seorang sahabat Nabi Muhammad yang bertemu jin saat sedang syalat. Jin itu mencoba mengganggu syalatnya, tapi berhasil dihalau dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kejadian ini menunjukkan kekuatan iman sebagai tameng dari gangguan jin jahat. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi pengingat. Kita tidak sendiri di dunia ini. Tabir antara alam kita dan alam jin sangat tipis. Terkadang ia terbuka. Bagian keempat, tangan tak terlihat, jin dan jalinan kehidupan manusia. Meskipun beberapa jin berjuang di jalan kebaikan, yang lain terjerumus dalam bisikan iblis. Jin jahat ini, sering disebut syayatin setan, berusaha menyesatkan dan mencelakakan manusia. Mereka membisikkan keraguan, memicu amarah, dan menggoda kita untuk berbuat dosa. Tapi kita tidak berdaya. Islam mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Berdoa, membaca Al-Quran, dan bersedekah adalah perisai kita. Mereka memperkuat pertahanan kita, baik spiritual maupun mental. Dikatakan bahwa jin dapat memengaruhi pikiran kita, bahkan mimpi kita. Mereka bisa memicu kreativitas dan juga keputusasaan. Batas antara dunia kita dan mereka samar. Setiap bisikan godaan, setiap gelombang ketakutan tiba-tiba, bisa jadi ulah mereka. Bagian kelima, dunia di luar dunia kita, misteri yang tersisa. Dunia jin luas dan kompleks, sebagian besar masih tersembunyi dari kita. Namun, apa yang kita ketahui sungguh menarik dan juga memperingatkan. Makhluk-makhluk ini, yang tercipta dari api, berbagi dunia dengan kita, tak terlihat, namun selalu ada. Mereka memengaruhi hidup kita dengan cara yang mungkin tak pernah kita pahami sepenuhnya. Saat menjalani hari-harimu, ingatlah bisikan di balik bayangan. Ingatlah kekuatan tak terlihat yang bermain. Dan yang terpenting, ingatlah kekuatan iman. Iman adalah perisai kita, pelindung kita, di dunia di mana batas antara yang terlihat dan tak terlihat bisa kabur dalam sekejap.